Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 95. Dengan demikian pertempuran itu kian seru dan berbahaya. Apalagi bagi Arya, sebab ia terpaksa menyimpan sebagian perhatiannya untuk menghadapi setiap serangan yang tiba-tiba dari orang-orang yang masih bersembunyi di balik-balik pagar. Meskipun demikian Arya tak dapat dikalahkan dengan segera. Bahkan tampaklah bahwa Arya dapat melawan dengan baiknya dalam keseimbangan yang setingkat. Tiba-tiba dada Arya berdesir. Tiba-tiba pula ia mengingatnya. Serangan-serangan yang demikian dahsyat itu pernah dirasakan di Gedangan Sawung Sariti. Gerakan-gerakan ini demikian mirip dengan ilmu saudara sesepuhnya itu. Tetapi apakah lawannya itu Sawung Sariti? Ia mencoba mengamat-amati tubuh lawannya itu, dari kaki hingga ujung kepalanya. Ia bertubuh tinggi tegap dan berdada bidang. Orang itu agaknya terlalu besar bagi Sawung Sariti. Namun karena orang itu berkerudung kain yang kehitam-hitaman, sehingga dengan demikian ia tak dapat menilainya dengan jelas. Meskipun dapat masuk di akal, apabila tiba-tiba Sawung Sariti menyerangnya, namun ia tidak berani berprasangka demikian. Apalagi ia meragukan bentuk tubuh lawannya itu. Ketika ia teringat pengalamannya di pantai Tegal Arang, apakah kali ini eyangnya yang mencoba menjajagi kekuatannya? Bahkan ilmu Sawung Sariti itu diterima dari eyangnya. Tetapi tubuh eyangnya pun tak sebesar itu. Eyangnya bertubuh kecil dan tidak terlalu tinggi. Jadi siapa? Apakah pamannya? Paman Lembu Sora? Tak mungkin. Tidak, hatinya melonjak, mudah-mudahan bukan paman. Sambil berteka-teki Arya melayani lawannya. Meskipun pamannya bertubuh tinggi besar dan berdada bidang, namun ia tidak menyangka bahwa orang itu pamannya. Pundak pamannya tidak setinggi itu dan leher pamannya agak lebih panjang. Tetapi sepengetahuannya, orang yang memiliki ilmu keturunan eyangnya hanyalah pamannya dan Sawung Sariti. Ia tidak memperhitungkan pengawal Sawung Sariti yang berwajah bengis dan bernama Galunggung. Sebab ia tidak yakin bahwa Galunggung memiliki ilmu sedemikian tinggi. Arya juga tidak dapat menyangka bahwa orang itu Wulungan. Sebab Wulungan pun tak akan mampu mempergunakan ilmu pangrantunan sampai tingkat itu. Apakah Wulungan dalam penilaiannya adalah orang yang baik dan jujur? Jujur dalam menilai diri sendiri, jujur dalam menilai kesalahan-kesalahan sendiri. Siapa? Siapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Arya Salaka. Siapakah orang ini dan siapakah yang bersembunyi di balik pagar? Tiba-tiba ia melihat bayangan obor di kejauhan. Obor orang-orang Pamingit yang bertugas menunggunya di pangrantunan sekaligus mengawal daerah kecil itu. Orang-orang Pamingit itu mungkin akan nganglang atau mempunyai keperluan lain di pondok penginapannya, atau barangkali mereka kebetulan adalah orang pangrantunan yang akan mempunyai kepentingan di malam yang gelap itu. Dalam kesibukan pertempuran itu, Arya Salaka sempat melihat daun-daun yang bergoyang di pagar dekat tempat mereka bertempur. Matanya yang tajam melihat sebuah bayangan yang merapat di pagar bambu yang telah rusak. Pikirannya yang cepat segera mengetahui bahwa orang itu pasti akan menghadang orang yang membawa obor dan yang semakin lama semakin dekat. Arya Salaka menjadi cemas. Orang yang membawa obor itu tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan orang yang membawa obor itu mungkin seorang atau dua orang laskar biasa, sehingga apabila ia mendapat serangan yang tiba-tiba, maka akan terancamlah jiwanya. Karena itu Arya tidak mau membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Tetapi sampai saat ini ia masih sibuk melayani lawannya yang menyerangnya seperti air sungai yang mengalir tak henti-hentinya. Karena itu tiba-tiba dalam kecemasannya mengenai nasib orang yang membawa obor itu, Arya Salaka berteriak, "Hai, siapa yang membawa obor itu?" "Kenapa kau berteriak-teriak?" tanya orang yang bertopeng. "Hai, orang yang membawa obor itu. Jangan mendekat. Bahaya sedang menanti di sini," sambung Arya tanpa memperdulikan kata-kata orang bertopeng. "Kau mencari kawan," sindir orang bertopeng itu. Arya tidak menjawab. Yang terdengar di kejauhan suara orang yang membawa obor, "Ada apa di situ?" "Jangan mendekat," teriak Arya sambil bertempur terus. Obor itu berhenti. Arya menjadi agak berlega hati. Namun terdengar orang di balik pagar berdesis, "Curang. Kau tidak memberi kesempatan aku bertempur." "Siapa kau?" tanya Arya.
Jangan ribut, bentak orang di balik pagar itu. Arya melihat obor di kejauhan itu menjadi semakin jauh. Malahan kemudian tampak obor itu terbang cepat sekali. Agaknya orang yang membawa obor itu telah berlari sekencang-kencangnya. Ketika obor itu telah hilang di balik bayangan pohon-pohonan, Arya berkata, "Nah, jangan menunggu laskar-laskar yang tak tahu menahu itu terjebak. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian?" Orang bertopeng itu tertawa. Ia tidak menjawab, tetapi serangannya menjadi semakin sengit. Namun perlawanan Arya menjadi semakin rapat dan serangan-serangan balasan Arya pun datang seperti ombak di lautan, beruntun menghantam tebing. Semakin lama tampaklah tenaga Arya Salaka semakin mantap. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya, setelah ia mengetahui kekuatan dan kekurangan tata gerak lawannya. Hal ini pun dirasakan pula oleh lawannya, berkali-kali ia terpaksa melontarkan diri surut, berputar dan menghindar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaganya, namun ia tak dapat menekan Arya Salaka yang muda itu. Meskipun demikian, orang di balik pagar itu tidak muncul untuk membantu kawannya. Sehingga Arya menjadi bertambah pusing. Kalau orang itu ingin membinasakan, kenapa orang di balik pagar yang barangkali lebih dari seorang itu tidak menyerangnya bersama-sama? Namun ia tidak boleh lengah. Ia harus tetap waspada, apabila orang-orang di balik pagar itu menunggu saat yang setepat-tepatnya bagi mereka. Ataukah ia berhadapan dengan laki-laki yang tinggi hati? Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Bertempur sambil berteka-teki. Orang yang membawa obor itu adalah orang Pangrantunan. Ia bukanlah laskar Pamingit. Karena itu ketika ia mendengar teriakan Arya, ia menjadi ketakutan. Sebenarnya ia hanya ingin ke sungai, ketika perutnya tak dapat diajak menunggu sampai besok. Ketika ia berlari-lari, dijumpainya dua orang laskar yang sedang nganglang. Sambil terengah-engah ia berkata, "Kisanak, ada bahaya di jalan ini." Laskar itu pun bertanya, "Dari mana kau tahu?" "Aku akan lewat di jalan ini." Tetapi di kejauhan aku mendengar seseorang berteriak, "Jangan mendekat," jawab orang itu. Kedua orang itu mengangguk-angguk. "Marilah kita bawa Kakang Wulungan." "Ayolah," jawab yang pertama. Kedua orang itu pun cepat-cepat berputar lewat jalan lain menuju ke Pondok Wulungan. Di sana ditemuinya Wulungan berdiri di halaman bersama Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara. Ketika Wulungan melihat orang itu bergegas, bertanyalah ia, "Apa yang terjadi?" Laskar itu melaporkan apa yang didengarnya. "Nah, itulah," sahut Mahesa Jenar, "kami juga mendengar seseorang berteriak. Tetapi tidak jelas apa yang diteriakan." "Marilah kita lihat," desis Kebo Kanigara. Mahesa Jenar mengangguk, katanya kepada Wulungan, "Kau tetap di sini. Jaga setiap kemungkinan. Bunyikan tanda kalau kau perlukan kami." Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara pun segera melangkah pergi. Sedang Wulungan tetap berdiri di halaman untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Diperintahkannya memanggil beberapa orang yang masih enak-enak duduk di samping perapian sambil merebus jagung muda. Kepada mereka Wulungan minta, agar mereka meningkatkan kewaspadaan. Setiap saat dapat terjadi hal-hal yang tak mereka kehendaki. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara tidak mau mendekati tempat yang ditunjukkan oleh kedua orang laskar Pamingit itu lewat jalan desa. Sebagai seorang yang banyak makan garam, mereka sadar bahwa jalan itu berbahaya. Karena itu mereka justru memilih kebun dan gerumbul-gerumbul kecil sebagai jalan yang sebaik-baiknya. Arya Salaka masih saja sibuk melayani lawannya. Namun lambat laun, terasa bahwa nafasnya agak mulai lebih baik daripada nafas lawannya. Perlahan-lahan namun pasti, ia mulai mendesak orang bertopeng itu, meskipun untuk berbuat demikian Arya harus berjuang ngetok kekuatan dan ilmunya. Di samping kemenangannya yang datang lambat sekali itu, Arya masih harus memperhitungkan apa yang kira-kira dapat dilakukan apabila orang-orang di balik pagar itu datang membantu. Tetapi apa yang ditunggunya itu akhirnya datang. Orang-orang di balik pagar itu benar-benar meloncat dari dalam kelam. Seorang, lalu disusul seorang lagi. Melihat mereka, Arya segera menyiapkan diri. Arya belum pernah melihat mereka berdua. Yang seorang agak pendek bulat, yang seorang bertubuh gagah, tinggi. Menilik gerak mereka, Arya mencoba untuk menjajaki keprigelan mereka. Setidak-tidaknya mereka bertiga ini setingkat, pikir Arya, kalau demikian aku akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Di dalam gelap malam, Arya tidak memperhatikan wajah-wajah mereka dengan seksama.
Apalagi Arya masih harus bertempur pula. Karena itu ia sama sekali tidak mendapat kesan apa-apa mengenai wajah kedua orang itu. Karena itu maka sekali lagi Arya ingin mendapat kepastian dari lawan-lawan mereka, sebelum ia mengambil sikap terakhir. Kisanak, apapun yang akan kalian lakukan, berkatalah siapakah kalian dan apakah maksud kalian? Orang bertopeng itu berdesis, jawabnya, tutup mulutmu. Adakah kalian benar-benar bermaksud jahat? Arya meneruskan seperti tak mendengar jawaban orang bertopeng itu. Apa salahku, dan apakah hubungan antara kita, sahut Arya. Kau mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Tanah itu akan aku miliki, jawab orang bertopeng itu. Jangan mengigau. Marilah kita berbicara, tidak bertempur. Kalau kau benar-benar ingin tanah ini, mengakulah siapa kau. Arya bertambah curiga. Ia ingat kemauan yang tak terkendalikan dari adik sepupunya. Apakah orang ini benar-benar adiknya yang membawa orang-orang asing untuk membunuhnya? Tutup mulutmu. Kami bertiga sudah siap membunuhmu, bentak orang bertopeng itu. Sedang dalam pada itu kedua kawan-kawannya pun telah bergerak pula mendekati titik perkelahian itu. Arya kini benar-benar harus menentukan sikap terakhir. Siapapun yang berdiri di hadapannya, kalau orang-orang itu benar-benar akan membinasakannya apapun alasannya ia harus membela dirinya mati-matian. Sebagai seorang laki-laki yang diasuh oleh Mahesa Jenar, sebenarnya Arya cukup berlapang dada. Namun ia pun tak mau mati. Meskipun dalam keraguan, ia berusaha untuk tidak berprasangka terhadap Sawung Sariti. Tubuhnya, suaranya dan kata-katanya bukan tubuh suara dan kata-kata adiknya. Adiknya tidak berkata sekasar itu, namun lebih licin, licik dan menyakitkan hati. Tata geraknya pun agak berbeda. Adiknya licin dan cekatan, orang itu tangguh meskipun cepat bergerak pula. Tetapi akhirnya ia tidak peduli lagi, siapapun yang dihadapi. Ketika dua orang kawannya mulai bergerak, Arya tidak mempunyai pilihan lain daripada mempertaruhkan segenap ilmunya. Kedua orang yang membantu orang bertopeng itu ternyata bertata gerak lain. Lain sekali dengan orang bertopeng itu. Mereka agaknya sama sekali tak ada hubungan perguruan. Dalam saat-saat terakhir terasa bahwa Arya tak dapat mampu mempertahankan dirinya. Maka daripada mati sebelum segenap tugasnya selesai, Arya telah memilih keputusan yang terakhir. Ia melontar mundur agak jauh dari lawannya, dipusatkannya segala daya kekuatannya, pikirannya dan diaturnya nafasnya menurut saluran ilmu terakhirnya, Sasra Birawa. Tetapi kembali ia dikejutkan oleh peristiwa yang tak dapat dimengertinya. Ketiga orang itu sama sekali tak mengejarnya. Bahkan orang bertopeng itu tiba-tiba berteriak, Arya, jangan. Jangan. Pemusatan pikiran Arya agak terganggu. Namun kembali ia mengatur tata pernafasannya. Ia tidak mau gagal karena pengaruh perasaannya. Namun kali ini ia benar-benar terpaksa mengurungkan niatnya, sebelum getaran di dadanya menjalar ke sisi telapak tangan kanannya. Tiba-tiba dari dalam kelam di balik pepohonan terdengar suara, jangan Arya. Salurkan ilmumu kembali, redamkan getaran di dalam dirimu sebelum kau terbenam di dalamnya. Dalam hal yang demikian, Arya tak dapat berbuat lain daripada menurut perintah itu. Kakinya yang hampir diangkatnya, diletakkannya kembali di atas tanah. Kemudian tangan kanannya yang sudah mulai bergerak, disilangkannya di muka dadanya untuk meredakan getaran-getaran yang telah mulai bergerak di dalam dirinya. Perlahan-lahan ilmu yang dahsyat itu mengendor kembali sebelum menguasai tubuh Arya sepenuhnya. Arya Salaka melihat dua orang perlahan-lahan menyusup di bawah pagar bambu di tepi jalan, dekat di sampingnya. Mereka adalah Mahesa Jenar dan Kebokanigara. Keduanya sama sekali tidak mengesankan ketegangan yang dialaminya selama ia bertempur melawan orang bertopeng itu. Bahkan dengan perlahan-lahan Mahesa Jenar menepuk pundaknya sambil berkata, bersyukurlah. Kau mendapat lawan yang luar biasa. Dua orang kawan orang bertopeng itu melangkah surut. Mereka mencoba bersembunyi di dalam kelam di bawah pepohonan yang rimbun, sedang orang bertopeng itu berdiri tegak seperti patung. Arya menjadi keheran-heranan melihat sikap gurunya, yang seakan-akan tak terjadi suatu apapun di sini. Dirasanya dalam malam yang gelap dingin itu tubuhnya dibasahi oleh keringatnya yang mengalir dari segenap wajah kulitnya. Namun Mahesa Jenar menganggap apa yang terjadi agaknya seperti suatu permainan yang menyenangkan. Arya kemudian mencoba untuk menilai sikap gurunya. Barangkali gurunya yakin bahwa orang yang bertempur melawannya itu tidak lebih daripada dirinya.
Mungkin gurunya tahu pula bahwa kedua kawan orang bertopeng itu adalah orang-orang yang tak berarti apa-apa bagi gurunya dan Kebokanigara. Kemudian terdengarlah Mahesa Jenar berkata, "Arya, siapakah lawanmu itu?" "Aku tidak tahu, Paman," jawab Arya. Mahesa Jenar menoleh kepada orang bertopeng kulit kayu yang sederhana itu, yang seakan-akan dibuat dengan tergesa-gesa. Sebuah kelika kayu yang dilubangi di kedua lubang mata, kemudian diikat pada kepalanya dengan tali dan ikat kepalanya. "Tidakkah kau mengenal tata gerak yang dipergunakan untuk melawanmu?" tanya Mahesa Jenar pula. "Ya, aku mengenal Paman," jawab Arya. "Nah, ilmu siapakah itu?" desak gurunya. "Ilmu keturunan dari perguruan Pangrantunan," jawab Arya. "Sekarang cobalah kau ingat-ingat, siapakah yang memiliki ilmu itu?" Arya diam sejenak. Tak ada 3-4. Lembusora dan Sawung Sariti. Mula-mula ia ragu-ragu untuk menjawab, namun kemudian meloncatlah kata-kata dari bibirnya, "Ada 2, Paman. Paman Lembusora dan Adi Sawung Sariti." "Siapakah di antara mereka?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. Arya menjadi semakin beragu. Sekali lagi ia melihat orang bertopeng itu dengan seksama. Dari ujung jari-jari kaki sampai kepalanya. Tetapi dalam gelap malam itu tak dapat ditebaknya dengan pasti siapakah orang yang bertopeng itu. Orang bertopeng itu berdiri seperti patung. 2 orang kawannya tampak merapatkan diri masing-masing dengan pagar di tepi jalan. Akhirnya Arya menebak saja sekenanya. "Paman, orang itu bukan Adi Sawung Sariti." "Jadi," desak Mahesa Jenar. Arya Salaka menjadi tergagap menjawab, jadi agaknya Paman Lembusora." "Apakah kau pasti?" tanya Mahesa Jenar. Arya kini benar-benar bingung. Bingung sekali. Ia tahu bahwa bentuk pamannya tak seperti orang itu, meskipun juga bertubuh tinggi dan besar. Namun lehernya dan pundaknya agak berbeda. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Mahesa Jenar berkata, "Agaknya kau tidak pasti, Arya." Arya mengangguk. "Nah, kalau demikian, siapakah orang lain yang memiliki ilmu keturunan dari Pangrantunan?" Terdengar orang bertopeng itu menggeram. "Tak ada," jawab Arya. Cincin yang bermata merah menyala. Mahesa Jenar tertawa. Sekali-kali pandangannya menyambar 2 orang yang merapat di tepi jalan. Katanya kepada kedua orang itu, "Jangan terlalu merapat pagar Kisanak. Barangkali seekor ulat akan melekat di leher kalian." Kedua orang itu pun menggeram. "Arya," kata Mahesa Jenar, "adakah kau pernah menerima dasar-dasar dari perguruan Pangrantunan?" Dada Arya tiba-tiba berdesir. Teringatlah pada masa kanak-kanaknya, ia pernah mempelajari ilmu-ilmu dasar tata gerak dari perguruan Pangrantunan. Karena itu tiba-tiba ia menjawab, "Pernah, Paman." "Siapakah yang memberimu pelajaran?" Dalam hatinya terdengar suara lain. Arya kini teringat, bahwa memang ada orang lain yang memiliki ilmu itu, jawabnya, "Ada orang yang memiliki ilmu itu, Paman." Tetapi, kata-kata Arya terputus. Orang itu adalah ayahnya. Dan ayahnya kini sedang berada di Demak. Diingatnya kata-kata ayahnya pada saat ia meninggalkannya di hadapan Laskar Banyu Biru yang siap dalam gelar dirada. Katanya pada saat itu, "Arya, aku akan pergi. Jauh sekali, dan belum tentu kapan akan kembali." Tiba-tiba tubuh orang bertopeng itu bergetar. Terdengarlah sekali ia menggeram. Kemudian tiba-tiba saja tangannya bergerak merenggut topeng yang dikenakannya. Agaknya ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Demikian topengnya terlepas dari wajahnya, berkatalah orang itu, "Arya, aku adalah orang ketiga yang memiliki ilmu perguruan Pangrantunan." Suara itu di telinga Arya Salaka terdengar seperti suara runtuhnya gunung merbabu. Dadanya bergetar keras sekali, dan jantungnya bergelora seperti akan meledak. Dan tiba-tiba pula meloncatlah kata-katanya, hampir berteriak, "Ayah!" "Ya," jawab orang bertopeng itu, "aku adalah ayahmu." Sesaat Arya mengamat-amati wajah itu. Meskipun di dalam gelapnya malam, namun wajah ayahnya telah tercetak di dalam hatinya. Sehingga, dengan segera ia dapat mengenal kembali, meskipun hanya garis lekuk-lekuk wajah itu. Hampir tak ada perubahan sejak kira-kira 5-6 tahun yang lampau. Karena itu tiba-tiba darahnya seperti melonjak-lonjak. Dan tanpa sesadarnya Arya melompat maju, menjatuhkan diri di kaki ayahnya sambil berkata gemetar, "Ayah, betulkah ayahku, Ayah Gajah Sora?"
Terdengarlah suara orang itu perlahan-lahan, tidak kasar dan tidak mengandung nada permusuhan. Kau masih mengenal aku dengan baik bukan, Arya? Arya ingin menjawab. Di dadanya tiba-tiba penuh dengan kata-kata yang akan melontar keluar, namun mulutnya segera tersumbat oleh sesuatu yang menyekat. Karena itu yang terlontar keluar hanyalah sepatah kata, ya. Gajah Sora menepuk bahu anaknya dengan bangga. Kemudian anak itu pun ditariknya berdiri. Sambil berkata ia memandang kepada Mahesa Jenar, hampir aku tak percaya bahwa anak inilah yang pernah aku tinggalkan 5 tahun yang lampau. Mahesa Jenar tidak menyahut, tetapi ia melangkah maju. Diulurkannya kedua tangannya, yang segera disambut oleh Gajah Sora dengan penuh gairah. Disambutnya salam Mahesa Jenar itu dengan sepenuh hati. Dan terasalah oleh Mahesa Jenar bahwa tangan itu gemetar. Mahesa Jenar pun haru. Ketika ia melihat Arya hampir bertiarap di kaki ayahnya, matanya terasa panas. Perpisahan yang sekian lama dan tanpa harapan untuk dapat bertemu pada saat-saat yang demikian ini. Tiba-tiba orang itu berdiri di hadapannya. Kemudian Mahesa Jenar menoleh kepada dua orang yang berdiri merapat pagar. Apakah kalian akan tetap berdiri di situ? Terdengar kedua orang itu tertawa. Salah seorang daripadanya menjawab, permainanmu ternyata lebih baik daripada permainan Kakang Gajah Sora, Kakang. Mahesa Jenar pun tertawa, jawabnya, hampir aku tidak tahan bersembunyi di balik gerumbul itu. Nyamuknya bukan main. Sedang kalian berdua masih saja ingin melihat, bagaimana Arya menjadi semakin bingung. Kedua orang itu pun kemudian melangkah maju. Seorang bertubuh gemuk bulat, sedang yang lain agak lencir. Keduanya ternyata berpakaian lengkap, sebagaimana dua orang prajurit yang datang dari Demak. Kedua orang itu mengulurkan tangannya pula, yang disambut oleh Mahesa Jenar bergantian. Kemudian mereka itu diperkenalkan pula kepada Kebokanigara. Ternyata mereka itu pun pernah mendengar nama itu, namun baru kali inilah mereka berhadapan dengan putra Ki Ageng Pengging Sepuh. Marilah kita mencari tempat yang lebih baik Kakang Gajah Sora, ajak Mahesa Jenar, barangkali Kakang Gajah Sora dapat menceritakan sesuatu kepada kami, suatu cerita yang menarik. Meskipun demikian hati Mahesa Jenar masih belum terang, apakah kedua prajurit Demak itu mempunyai tugas khusus mengawal Gajah Sora. Namun ia berkata, mari Adi Gajah Alit dan Adi Paningron. Aku mempersilahkan kalian. Gajah Sora menoleh kepada dua orang prajurit yang ternyata Gajah Alit dan Paningron. Kedua orang prajurit itu pun mengangguk, sedang Gajah Alit berkata, marilah, aku pun tidak tahan lagi. Nyamuk pangantunan benar-benar buas dan besar-besar. Tidak Adi, sahut Mahesa Jenar, tetapi barangkali Adi tidak biasa digigit nyamuk. Ah, desis Gajah Alit, bukankah Kakang Mahesa Jenar tadi juga hampir tidak tahan oleh nyamuk? Mahesa Jenar tertawa. Gajah Alit memang senang berkelakar sejak masa persahabatan mereka dahulu di Demak. Kemudian berjalanlah mereka beriringan ke pondok. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat Wulungan masih berdiri di muka pintu. Dua orang yang lain tampak berjaga-jaga di dalam gelap. Ketika Wulungan melihat Mahesa Jenar, segera ia pun melangkah menyambutnya. Apakah yang terjadi? Ia bertanya. Seseorang telah mencoba menyerang Arya Salaka, Mahesa Jenar menjawab, namun sambil tersenyum. Katanya meneruskan, inilah orangnya. Pernahkah kau mengenalnya? Wulungan mengerutkan keningnya. Nyala obor di muka rumah itu lamat-lamat mencapainya. Sehingga wajah Gajah Sora itu pun dapat dilihatnya. Orang itu bertubuh gagah tegap, berdada bidang, meskipun agak kurus namun jelas betapa baik bentuk tubuhnya. Kumisnya lebat meskipun tidak sepanjang kumis Ki Ageng Lembu Sora. Tiba-tiba Wulungan itu pun menundukkan kepalanya. Demikian hormat sambil berkata, selamat datang Ki Ageng Gajah Sora. Kedatangan Ki Ageng adalah sedemikian tiba-tiba. Salam baktiku untuk Ki Ageng. Masih kau ingat bentuk tubuh yang kurus kering ini, Wulungan? Tanya Gajah Sora. Tidak. Ki Ageng tidak kurus kering. Ki Ageng cukup segar meskipun agak susut sedikit. Tetapi hampir tak ada perubahan sejak aku melihat untuk yang terakhir kali, jawab Wulungan. Ki Ageng Gajah Sora tersenyum. Kemudian mereka pun melangkah masuk ke dalam pondok itu, dan duduk di bil-bil besar di ruang depan. Sesaat kemudian beberapa orang telah siap merebus air dan jagung muda. Sambil menikmati hidangan itu maka berkatalah Mahesa Jenar, kedatangan Kakang Gajah Sora sangat mengejutkan kami.
Apalagi bersama-sama dengan Kakang, ikut serta Adi Gajah Alit dan Adi Paningron. Apakah artinya ini? Gajah Sora menarik nafas panjang. Sekali wajahnya beredar di sekitar ruangan itu. Kemudian berhenti di wajah Arya Salaka. Sekali lagi ia menarik nafas. Katanya, Adi Mahesa Jenar. Anakku ini benar-benar mengejutkan hatiku. Sebelum aku bercerita, seharusnya aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Adi. Agaknya Adi Mahesa Jenar telah memenuhi permintaanku, mengasuh anak nakal ini, bahkan melampaui harapan yang aku hayalkan tentang dirinya. Mahesa Jenar tersenyum, jawabnya, bukanlah aku yang telah menjadikannya anak yang cukup bekal untuk menjaga dirinya, tetapi darah yang mengalir di dalam tubuhnya, agaknya merupakan modal yang tak ternilai harganya. Arya menundukkan wajahnya. Ia malu ketika ia mendengarkan ayah serta gurunya sedang menilai dirinya. Modal yang tak ditangani oleh tangan yang baik, ia tidak akan berkembang, bahkan akan kehilangan nilai-nilainya, jawab Gajah Sora pula. Kemudian ia meneruskan, aku pernah bertempur dengan Adi Mahesa Jenar di Gunung Tidar. Aku mengagumi betapa dahsyatnya ilmu dari perguruan Pengging. Ketika aku kemudian terpisah dari Adi 5-6 tahun yang lalu, dan kemudian aku mencoba untuk bertempur melawan anak asuhan Adi yang berilmu keturunan dari Pengging, aku merasa bahwa seakan-akan aku mengulangi pertempuran di Gunung Tidar itu. Arya Salaka benar-benar telah memiliki ilmu seperti yang Adi miliki pada saat itu. Dan ternyata bahwa Arya telah benar-benar mencerminkan Adi Mahesa Jenar sewaktu Adi bertempur di Gunung Tidar itu. Mahesa Jenar tersenyum. Ia pun berbesar hati ketika ia mendengar sendiri bahwa Gajah Sora tidak kecewa melihat anaknya. Terbayang pula di dalam rongga mata Mahesa Jenar, bagaimana ia bertempur di mulut Gua Simarodra di Gunung Tidar melawan Gajah Sora, sehingga akhirnya ia terpaksa melepaskan aji pemungkasnya, Sasrabirawa. Pada saat itu Gajah Sora tidak dapat berbuat lain daripada menyelamatkan dirinya dengan aji andalan perguruan Pangrantunan, Lebur Saketi. Mahesa Jenar menjadi geli sendiri mengenangkan peristiwa itu, sehingga ia tersenyum sambil menundukkan wajahnya. Tetapi sesaat kemudian senyum itu lenyap seperti awan disapu angin. Sasrabirawa dan Lebur Saketi tidak saja pernah berbenturan di atas Gunung Tidar dalam suatu peristiwa kesalahpahaman, namun kedua aji itu pun pernah berbenturan di Gedangan, masing-masing dilontarkan oleh Arya Salaka yang mewarisi ilmu dari Pengging, melawan saudara sepupunya, Sawung Sariti, yang memiliki ilmu keturunan dari Pangrantunan. Tetapi benturan itu sama sekali bukan karena salah paham, namun benar-benar karena kemarahan yang tak tertahankan. Kesengajaan karena nafsu kedengkian, ketamakan dan keserakahan. Tetapi Mahesa Jenar kemudian tersadar dari lamunannya oleh suara Gajah Sora. Adi, mungkin Arya Salaka tidak akan menjadi anak seperti sekarang ini, seandainya aku sendiri yang mengasuhnya. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Ia tersenyum tetapi ia tidak menjawab. Kemudian Gajah Sora meneruskan, selain kekagumanku atas kemajuan yang pesat dari anakku, aku kira kalian pun menjadi heran, kenapa tiba-tiba aku berada di Pangrantunan. Mahesa Jenar mengangguk sambil menjawab, ya. Tentu saja kami menjadi gembira atas pertemuan ini. Tetapi kenapa aku dan Kakang Paningron hadir pula di sini, sela Gajah Alit sambil tersenyum. Mahesa Jenar pun tertawa. Ya, jawabnya, kenapa kalian datang pula? Kakang Mahesa Jenar mempunyai prasangka kepada kami, Kakang, kata Gajah Alit kepada Paningron. Paningron tersenyum. Memang ia tidak begitu banyak berbicara. Ia lebih senang mendengarkan Gajah Alit berkelakar daripada berbicara sendiri. Mahesa Jenar sudah mengenal watak sahabatnya yang gemuk ini. Karena itu ia pun menjawab, agaknya kau bertugas mengawal Kakang Gajah Sora, Adi. Kau sangka Kakang Gajah Sora akan melarikan diri seandainya Kakang mendapat kesempatan sehari 2 hari menengok tanah perdikannya. Gajah Alit tertawa. Jawabnya, tidak, aku tidak bertugas mengawal Kakang Gajah Sora, tetapi aku bertugas menangkap Kakang Mahesa Jenar. Kalau begitu, sahut Mahesa Jenar, aku akan membantumu. Semuanya tertawa mendengar kelakar yang segar. Arya Salaka pun tertawa pula. Nah, bagaimanakah yang sebenarnya? Tanya Mahesa Jenar kemudian. Gajah Alit tidak segera menjawab pertanyaan Mahesa Jenar. Ditebarkannya pandangan matanya melingkari ruangan itu. Baru kemudian ia berkata, biarlah Kakang Gajah Sora bercerita.
Kakang pasti tidak akan percaya seandainya aku yang mengatakannya. Kau terlalu sering berdusta, sahut Mahesa Jenar. Sekali lagi semuanya tertawa. Tetapi tidak berkepanjangan, sebab kemudian Gajah Sora berkata, apa yang dapat aku ceritakan? Yang aku ketahui, Baginda memerintahkan lewat Adi Gajah Alit, bahwa aku diperkenankan kembali ke Banyu Biru. Tidak hanya itu, sela Gajah Alit. Agaknya Adi Paningronlah yang paling tahu, jawab Gajah Sora. Semua mata berkisar ke wajah Paningron. Wajah yang tenang dan pendiam. Namun sebuah senyuman tersungging di bibirnya. Baiklah, katanya, kalau aku yang harus bercerita. Tetapi aku tidak dapat bercerita seperti Adi Gajah Alit. Ah, desis Gajah Alit. Demikianlah yang sebenarnya, Paningron meneruskan, kebetulan aku mengetahui beberapa persoalan. Setelah Baginda menganggap bahwa Kakang Gajah Sora benar-benar tidak bersalah, maka sebenarnya pada saat itu Kakang Gajah Sora sudah dapat dibebaskan. Sejak pertemuan kami di Rawapening, Baginda menjadi pasti bahwa Gajah Sora benar-benar tidak bersalah. Aku dan Adi Gajah Alit telah meyakinkan Baginda. Namun Baginda menghendaki agar usaha mencari kedua pusaka itu menjadi semakin gigih. Terutama Baginda mengharap ayah Kakang Gajah Sora dan sahabat-sahabatnya berjuang mati-matian, dengan harapan untuk dapat segera membebaskan Kakang Gajah Sora. Tetapi keadaan berkembang ke arah yang tak dikehendaki. Beberapa saat, kami, di Demak kehilangan jejak atas perkembangan daerah perdikan Banyu Biru. Baru beberapa saat kemudian kami ketahui bahwa Banyu Biru berada dalam kesulitan. Mula-mula kami tidak pasti, apa yang menyebabkan. Tetapi terasa adanya ketegangan dalam pemerintahan rakyat Banyu Biru seakan-akan kehilangan pegangan. Kehilangan kiblat. Pada saat yang demikian itulah Baginda menganggap Gajah Sora harus kembali ke tanahnya. Harus kembali kepada ayahnya yang sedang berjuang mati-matian untuk menegakkan kembali apa yang dimilikinya. Sora Dipayana telah berjuang hampir sepanjang umurnya untuk persatuan dan kemerdekaan tanah perdikan ini. Pada saat-saat yang demikian, kami ketahui pula bahwa orang-orang dari golongan hitam telah memancing di air keruh. Dan inilah bahaya yang sebenarnya, yang akan mengancam Banyu Biru, Pamingit dan bahkan Demak. Karena itu, akhirnya Gajah Sora akan diserahkan kembali kepada Ki Ageng Sora Dipayana. Yang mempercepat tindakan Baginda adalah berita terakhir yang sampai di Demak, bahwa Banyu Biru terancam perang saudara antara Arya Salaka dan Sawung Sariti. Perang yang telah lama dinanti-nantikan oleh golongan hitam. Perang yang akan menumpas seluruh kehidupan rakyat Banyu Biru dan Pamingit. Perang yang akan memadamkan sama sekali nyala api yang pernah dikobarkan oleh Ki Ageng Sora Dipayana di atas tanah perdikan Pangrantunan. Paningron diam sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian tangannya meraih mangkuk, dan meneguk seteguk air jahe yang hangat. Agaknya kalangan istana sudah mengetahui semua yang terjadi di Banyu Biru, selama Mahesa Jenar. Tidak seluruhnya, sahut Paningron, utusan dan bahkan pejabat-pejabat rahasia dari Demak berkeliaran di Banyu Biru dan Pamingit. Mahesa Jenar tersenyum. Seharusnya ia sudah memaklumi sebelumnya. Seharusnya ia kenal, bagaimana orang-orang seperti Paningron dan kawan-kawannya bekerja. Kadang-kadang mereka dijumpainya seperti penjual daun, penjual kayu dan sayur-sayuran. Kadang-kadang mereka ditemuinya sebagai seorang saudagar yang kaya raya, yang menjelajah kampung untuk mencari dagangan. Sejenak kemudian Paningron meneruskan, tetapi hubungan antara Demak dan Banyu Biru tidaklah semudah yang kita kehendaki. Itulah sebabnya, kadang-kadang kita terlambat berbuat sesuatu. Itu pula lah sebabnya kali ini kami terlambat juga. Untunglah bahwa pertempuran antara Laskar Arya Salaka dan Laskar Pamingit itu di Banyu Biru dapat dihindarkan. Aku yakin akan hal itu, potong Ki Ageng Gajah Sora, selama Arya masih berada di dekat Adi Mahesa Jenar. Aku hampir tak berdaya, jawab Mahesa Jenar, pertempuran itu sudah berada di ujung hidung Arya Salaka. Untunglah Ki Ageng Sora Dipayana berusaha sekuat tenaga. Lebih dari itu agaknya Tuhan telah mengambil keputusan, bahwa Banyu Biru dan Pamingit akan diselamatkan dari bencana kemusnahan. Kakang benar, sahut Gajah Alit. Kalau pertempuran itu tak dapat dicegah, di atas bangkai rakyat Banyu Biru dan Pamingit akan menari-nari rianglah tokoh-tokoh golongan hitam dari daerah yang berserak-serak itu. Dari Gunung Tidar, Nusa Kambangan, Rawapening, Mentaok dan Lembah Gunung Cerme. Demikianlah kemudian pembicaraan mereka berkisar dari satu soal ke soal lain.
Bahkan kemudian Paningron dan Gajah Alit tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka atas Mahesa Jenar dan Kebokanigara, katanya, tak seorang pun yang mampu membunuh Nagapasa dan Simarodra seorang diri. Namun Kakang Kebokanigara dan Kakang Mahesa Jenar telah melakukan hal itu. Kebokanigara mengerutkan keningnya. Adakah Adi melihat peristiwa itu? Kami tidak, jawab Gajah Alit, tetapi orang-orang kami menyaksikan, setidak-tidaknya mendengar kabar tentang peristiwa itu. Juga kami telah mendengar, bahwa Arya Salaka telah mampu bertempur seorang melawan seorang dengan lawa ijo. Sungguh suatu kemajuan di luar dugaan ayahnya. Itulah agaknya yang mendorong Kakang Gajah Sora untuk menilai sendiri kemampuan Arya Salaka itu. Mahesa Jenar tersenyum. Gajah Sora pun kemudian bercerita bagaimana mereka bertiga bergegas untuk sampai ke Banyu Biru, ketika mereka mendengar bahwa keadaan Banyu Biru sudah sedemikian gawat. Namun mereka terlambat. Meskipun demikian mereka berlega hati. Yang terjadi kemudian adalah pertempuran justru antara Laskar Banyu Biru bersama-sama dengan Laskar Pamingit melawan Laskar Golongan Hitam di Pamingit. Mereka jumpai Banyu Biru telah kosong. Karena itu mereka pun segera pergi ke Pamingit. Namun pertempuran di Pamingit itu pun telah selesai. Seorang petugas yang ditanam oleh Paningron melaporkan bahwa Mahesa Jenar, Kebokanigara dan Arya Salaka justru pergi ke Banyu Biru, karena Pasingsingan mendahului mereka. Nah, Adi Mahesa Jenar, tanya Gajah Sora kemudian, bagaimana dengan Pasingsingan? Kemudian Mahesa Jenarlah yang bercerita. Pasingsingan terbunuh oleh Pasingsingan. Cerita tentang Pasingsingan itu panjang, Kakang, kata Mahesa Jenar kemudian, lain kali akan aku ceritakan selengkapnya. Kepada Kakang, kepada Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten, dan yang lain-lain. Mereka juga belum mengetahui, tanya Gajah Sora. Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Belum. Belum seorang pun yang tahu. Sejenak mereka pun berdiam diri. Dalam saat-saat yang demikian, Mahesa Jenar mengamat-amati pakaian yang dikenakan oleh Gajah Alit dan Paningron. Ia menarik nafas panjang. Pakaiannya seperti yang dipakai Gajah Alit itu pun pernah dipakainya. Pakaian perwira pengawal raja. Beskap hitam, sabuk kuning keemasan dan ikat kepala biru. Kain panjang, sapit urang, celana hitam berpelisir kuning. Sebilah keris berwarangka emas terselip di pinggangnya. Sedang Paningron pun memakai pakaian kebesarannya. Mirip dengan pakaian Gajah Alit, tetapi ia tidak berikat pinggang kuning, stagenya agak berwarna emas dengan permata yang berkilat-kilat. Juga di pinggang Paningron terselip sebilah keris dengan warangka gayaman. Tetapi ketika Mahesa Jenar sedang berangan-angan, berkatalah Gajah Sora, Adi Mahesa Jenar, banyak yang ingin aku ketahui, dan banyak yang ingin aku dengarkan, tetapi baiklah lain kali kami lanjutkan. Aku sudah rindu menyampaikan sujud kepada ayah, Sora Dipayana. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya. Jawabnya, aku kira demikian sebaiknya. Wulungan akan bersama-sama dengan kita. Meskipun demikian, Gajah Sora meneruskan, Adi Paningron mempunyai satu kepentingan lain, yang barangkali Adi Mahesa Jenar mengetahuinya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, ia bertanya, apakah itu? Tidak begitu penting, sahut Paningron. Mahesa Jenar mengangguk-angguk kecil. Ia menunggu persoalan apa pula yang dibawa oleh Paningron ini. Apakah tentang dirinya, atau yang lain? Paningron memandang kepada Gajah Alit. Belum lagi mendengar sepatah kata pun, ia telah mengangguk-angguk. Kemudian kepada Mahesa Jenar ia berkata, tidak penting, Kakang. Mahesa Jenar menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Kemudian berkatalah Paningron, ada dua masalah yang akan aku katakan. Sengaja aku simpan sampai aku berhadapan dengan Kakang Mahesa Jenar. Hal ini Kakang Gajah Sora sendiri pun belum mengetahuinya. Apakah soalnya, setelah Mahesa Jenar? Yang pertama, sahut Paningron, adalah Kakang Mahesa Jenar dapat mengatakan kepada kami, bagaimanakah bentuknya orang yang mengambil pusaka-pusaka Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Mahesa Jenar menjadi ragu. Ia sekarang tahu pasti siapakah orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Tetapi sebelum menjawab, terdengar Gajah Sora berkata, telah aku katakan. Orang itu berjubah abu-abu. Adakah orang itu berhubungan dengan cerita Pasingsingan yang terbunuh oleh Pasingsingan? Tanya Paningron pula. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya.
Akhirnya ia menjawab, tidak. Pasingsingan yang membunuh Pasingsingan bukanlah orang itu. Paningron mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia memandang kawannya yang gemuk bulat. Katanya, soal itu perlu juga aku sampaikan. Silahkan Kakang, jawab Gajah Alit sambil tersenyum. Adakah orang lain di rumah ini? Tanya Paningron. Mahesa Jenar memandang berkeliling. Rara Wilis dan Endang Widuri tidak nampak sejak tadi. Wulungan yang mengerti maksud Mahesa Jenar, berkata, mereka sudah tidur sejak tadi. Siapa? Sahut Paningron. Atau tidak, berkata orang itu pula. Anakku, jawab Kebokanigara. Oh, tak apalah. Paningron meneruskan, aku akan berkata tentang Naga Sasra dan Sabuk Inten. Tetapi ia berhenti. Dengan sudut matanya ia memandang ke arah Wulungan. Berkatalah, desak Mahesa Jenar, orang itu bisa kita percaya. Bersambung ke bab 96. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.